Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Yulia. Saya dari UIN Raden Wasahid Surakarta. Saya selaku moderator akan membacakan tentang materi membaca. Saya Diva Yulia dan serta teman-teman saya ada Anissa Nur Aziza, Ferawati Ahmad, dan Tiara Sukma Pertiwi. Materi kali ini ada pengertian, peranan, dan tujuan membaca. Kedua, tahap-tahap perkembangan membaca. Ketiga, kemampuan dan tanda-tanda kesiapan membaca. Keempat, faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan membaca. Bahasan pertama ada pengertian membaca. Membaca adalah suatu proses yang dilakukan serta dipergunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan oleh penulis melalui media kata-kata atau bahasa tulis. Suatu proses yang menuntut agar kelompok kata yang merupakan suatu kesatuan yang terlihat dalam suatu pandangan sekilas dan makna kata-kata secara individual akan dapat diketahui. Semua pesan tersebut harus terpenuhi karena akan tertangkap atau dipahami, dan proses membaca itu tidak terlaksana dengan baik jika dipenuhi, menurut Hansen dalam Terrigan 2008. Kemudian peranan membaca. Dalam pendekatan bottom up, dalam kegiatan membaca, pertama kali seseorang membedakan masing-masing huruf saat ditemukan, membunyikannya, mencocokkan simbol-simbol tertulis dengan pendengaran, mencampurkannya untuk membentuk kata-kata dan memperoleh makna. Oleh karena itu, menemukan makna sebuah kata merupakan langkah terakhir dalam proses itu. Membaca juga merupakan bagian dari pengajaran bahasa Indonesia. Sebenarnya, membaca tidak sekadar menyuarakan tulisan, baik dengan suara nyaring maupun dalam hati dalam merekonstruksi suatu pesan secara grafis. Tetapi membaca merupakan suatu proses memahami bahasa tulis. Dengan membaca, kita dapat menyerap berbagai ilmu sehingga membaca merupakan sebuah kewajiban bagi semua anak. Kemudian tujuan membaca. Tujuan membaca adalah untuk mencari serta memperoleh dari sumber tertulis. Informasi ini diperoleh melalui proses pemaknaan terhadap bentuk-bentuk yang ditampilkan. Secara lebih khusus, membaca sebagai suatu keterampilan bertujuan untuk mengenali aksara dan tanda-tanda baca, mengenali hubungan antara aksara dan tanda baca dengan unsur linguistik yang formal, serta mengenali hubungan antara bentuk dengan makna atau meaning. Dengan demikian, kegiatan membaca tidak hanya berhenti pada pengenalan bentuk, melainkan harus sampai pada tahap pengenalan makna dari bentuk-bentuk yang dibaca. Makna atau arti bacaan berhubungan erat dengan maksud, tujuan, atau keintensifan dalam membaca. Terrigan 1986. Kita masuk ke pembahasan kedua, yaitu dalam pembahasan kedua kita masuk pada tahap-tahap magical stage atau tahap fantasi. Nah, pada tahap ini anak mulai belajar menggunakan buku, mulai berpikir bahwa buku itu penting, melihat atau membolak-balikan buku, dan kadang-kadang anak-anak membawa buku kesukaannya. Nah, di sini seharusnya saat anak-anak bermain dengan buku atau menggunakan buku sebagai mainan atau bahkan merobeknya atau merobek kertas, orang tua jangan melarang ya, karena bisa saja dengan anak merobek kertas berarti anak sedang belajar menggunakan motorik halusnya. Bisa saja dengan cara ini anak-anak akan menyukai buku-buku sejak dini. Nah, yang kedua yaitu self concept stage atau tahap pembentukan konsep diri membaca. Pada tahap ini anak memandang dirinya sebagai pembaca dan mulai melibatkan dirinya dalam kegiatan membaca. Seperti di sini anak mulai memahami gambar berdasarkan pengalaman yang diperolehnya. Di sini anak juga akan menggunakan bahasa yang tidak sesuai dengan tulisan yang ada di
di dalam buku. Dan juga anak sudah mulai menyukai buku dan juga menggunakan buku untuk berpura-pura melakukan kegiatan membaca. Yang ketiga, reading stage atau tahap membaca gambar. Di sini anak-anak sudah menggunakan gambar sebagai media bercerita. Pada tahap ini juga orang tua harus mulai menyediakan buku-buku yang menarik dan juga penuh dengan gambar. Agar apa? Agar anak dapat aktif menggunakan buku-buku untuk melihat gambar. Nah, pada tahap ini juga anak sudah mulai paham dengan cerita yang disajikan dalam buku tersebut. Tahap keempat yaitu take off reader stage atau tahap pengenalan bacaan. Pada tahap ini anak akan tertarik pada bacaan, mulai mengingat kembali cetakan pada konteks di dalam buku tersebut, berusaha mengenal tanda-tanda yang ada pada lingkungan, dan membaca berbagai tanda seperti kotak susu, pasta gigi, atau papan iklan. Nah, pada tahap ini orang tua sudah harus memulai mendampingi anak dalam memahami cerita yang anak-anak baca. Nah, yang kelima yaitu independent reader stage atau tahap membaca lancar. Pada tahap ini anak-anak sudah mulai membaca tulisan dengan lancar dan bisa jadi tanpa didampingi oleh orang-orang terdekat atau orang-orang sekitarnya. Anak bahkan sudah memahami dan berpikir kritis terhadap hasil pengalaman bacaannya. Maka di sini orang tua harus menyediakan buku-buku yang disukai anak-anak. Tujuannya agar anak terus membaca. Nah, dari kelima tahapan ini perlu diketahui bahwa bagi orang tua dan guru agar kelak anak-anak menjadi pembaca yang baik. Selanjutnya yaitu kemampuan dan tanda-tanda kesiapan membaca. Kemampuan membaca merupakan kemampuan yang kompleks, artinya banyak faktor yang mempengaruhinya. Sedangkan menurut Anderson dalam Jules Chauvin tahun 2013, yaitu menunjukkan motivasi, lingkungan keluarga, orang tua, dan guru sebagai faktor yang sangat berpengaruh. Nah, untuk mempercepat kemampuan membaca, anak usia dini diajarkan membaca secara pelan-pelan sesuai dengan tahap perkembangannya. Nah, menurut Susanto tahun 2011 bahwa kemampuan membaca itu ada 4 tahap. Yaitu yang pertama, timbulnya kesadaran terhadap tulisan, dan yang kedua, tahap membaca gambar, dan yang ketiga, tahap pengenalan bacaan, yang keempat, tahap membaca lancar. Nah, berdasarkan tahap perkembangan membaca tersebut, anak usia 5 sampai dengan 6 tahun berada pada tahap pengenalan bacaan yang dikenal dengan kemampuan membaca permulaan. Nah, tanda-tanda kesiapan membaca itu ada 6. Yang pertama, anak sudah memahami bahasa lisan. Nah, maksudnya apa? Maksudnya, apakah anak itu sudah memahami tentang kalimat-kalimat sederhana dalam berkomunikasi dengan orang. Nah, yang kedua, anak dapat mengajarkan
mengucapkan kata-kata dengan jelas. Artinya, dalam percakapan anak itu ditanya tentang nama beberapa objek ataupun yang lainnya, anak itu bisa menjawab. Nah, yang ketiga, anak dapat mengingat kata-kata. Artinya, anak mampu mengingat kata-kata yang diucapkan atau ditanyakan kepada seseorang. Yang keempat, anak sudah dapat mengucapkan bunyi huruf atau membaca bunyi huruf. Kemampuan ini anak dapat menirukan dan mengucapkan bunyi-bunyi huruf. Yang kelima, anak menunjukkan minat membaca. Nah, hal ini dapat dilihat dari keinginan anak memegang buku, membaca bacaan, meniru membaca, serta mencoret-coret kata. Nah, yang keenam, yang terakhir, anak sudah mampu membedakan dengan baik tentang suara atau bunyi dan objek-objek. Nah, kemampuan mendengarkan dan penglihatan perilaku anak dalam membedakan berbagai suara dan bunyi di sekitarnya. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Anissa. Di sini ada bahasa keempat, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi membaca. Nah, ada faktor lainnya yang mempengaruhi kemampuan membaca, yaitu faktor fisiologis yang meliputi motivasi, minat, dan sosio-emosional. Motivasi merupakan faktor kunci dalam belajar membaca. Nah, kuncinya seorang guru harus mendemonstrasikan kepada siswa praktek pengajaran yang relevan dengan minat pengalaman siswa, sehingga siswa memahami belajar itu sebagai kebutuhan. Yang kedua, ada minat. Nah, minat merupakan keinginan kuat yang disertai usaha-usaha seseorang untuk membaca. Seorang guru harus berusaha mendapatkan bahan bacaan dan kemudian membacanya atas kesadaran sendiri. Nah, yang terakhir ada sosio-emosional. Merupakan seorang anak harus mempunyai pengontrolan emosi tingkat tertentu. Karena anak yang lebih mudah mengontrol emosinya akan lebih mudah memutuskan perhatiannya pada teks yang dibacanya. Jika ada pertanyaan, tanya saja di kolom komentar. Mohon maaf jika ada salah kata yang disengaja ataupun tidak sengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.